Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk tuan rumah yang bernama Ibu Siti. Mohon maaf karena kedatangan saya datang berkunjung ke tempat ini sudah malam karena keterbatasan waktu saya untuk menangani beberapa pasien, sehingga saya baru sempat berkunjung atau datang ke rumah ini. Nah, kebetulan saya hanya ingin tahu tentang sakitnya Bu Siti yang dialami ini apa sih sebenarnya? Ya, ini ya, yang sekarang yang saya alami itu kelenjar di leher, di bawah kuping ini. Kelenjar. Itu sudah berapa lama? Sudah kita ada 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, yang adanya kelenjar di bawah telinga kiri itu bisa menyebabkan atau keluhan apa yang Ibu Siti rasakan? Yang setiap hari saya lakukan ini ya rasa pegel gitu, seperti jarum gitu loh di leher gitu. Oke. Kaku gitu ya? Kaku. Terus sampai sakit ke kepala nggak? Iya, sampai kepala. Separuh kepala atau seluruh kepala? Seluruh kepala. Seluruh bagian kepala. Terasa kebal gitu, kebal. Oke. Terus sempat mengganggu pola tidur nggak? Bisa ya, mengganggu. Pola tidur ya? Pola tidur. Artinya dari kualitas tidur itu tidak nyaman lah ya? Iya, betul. Oke. Setelah itu apakah Ibu Siti pernah berobat ke medis? Medis belum pernah saya Loh. ke medis. Nah, apa Bu? Maksudnya kalau ke medis itu saya paling takut ya kalau dibilang suruh operasi, namanya operasi udah paling takut. Oh. Operasi paling takut, jadi udah mending aku nyari ke tempat yang lain aja. Coba alternatif. Alternatif. Nah, selama ini yang Ibu perlukan ini sudah berapa tempat alternatif yang Ibu kunjungi atau dikunjungi? Yang sudah saya kunjungi sudah ada dua yang kunjungi, tapi terus setelah ada informasi di Pak Anom, tapi sekarang saya udah mulai gitu berobat ke Pak Anom. Ini ke Pak Anom ini sekarang. Oke, ya udah. Nanti keluhan-keluhan yang Ibu Siti rasakan nanti apabila dalam proses penterapian ini karena ada rasa sensasi ya, artinya setiap pengobatan alternatif itu kan pasti ada teknik caranya masing-masing ya. Kita kan nggak tahu hal itu apa, cuman dalam pengobatan saya ini apabila Ibu Siti bersedia untuk dalam pengobatan ini kepada saya, yang pertama rasa sensasi itu pasti ada ya, seperti rasa perih, getaran, atau ada rasa getaran listrik yang pertama, karena saya menggunakan metode listrik. Tapi saya akan berusaha maksimal mungkin akan membantu Bu Siti apa yang menjadi keluhannya ini, sehingga Bu Siti akan mengalami perubahan apa yang nanti setelah diterapi kita akan lihat aja nanti perubahan-perubahan itu apa aja sih yang didapat dalam pengobatan ini. Yang kedua, nanti akan ada rasa sensasi yang saya sebutkan tadi. Satu, ada getaran listrik. Yang kedua, akan ada rasa seperti sayatan, perih lah bahasanya ya, atau ada rasa-rasa yang lain. Apabila Ibu Siti bisa menahan semua itu tanpa harus dipikirkan, tanpa harus dirasakan yang aduh ketakutan dan segala macam, insya Allah pengobatan ini akan cepat, artinya prosesnya akan cepat gitu ya. Tapi kalau Bu Sitinya ini, kalau bahasa sekarang tuh apa ya, kalau diobatin tuh kayak ada lebay-lebay tuh, aduh pak, ya akan memakan waktu lagi lebih lama. Karena kan pengobatan ini saya berusaha untuk secepat mungkin, karena siapa sih orang yang sakit mau berlama-lama kan gitu doang ya. Tapi kalau bisa Ibu tahan sedikit aja dengan waktu yang sedikit ini, perubahan-perubahan apa yang Ibu Siti rasakan atau yang Ibu Siti lakukan ini, insya Allah nanti akan
akan ada perubahan atau ada perubahan yang Ibu Siti rasakan gitu ya. Tapi setelah nanti selesai pengobatan ini akan ada beberapa obat herbal yang dari saya, khususnya yang dibuat oleh guru saya untuk membantu kesinambungan antara terapi listrik ini dengan keluhan dengan metode saya ini biar cepat koneksinya tuh lebih cepat. Oke, kita akan mulai dalam pengobatan ini Bu ya. Coba miring map bukan enggak agak maaf ya, miring. Oke ya, ini jadi ada ya memang benar sini ada unsur pembengkakan sekitar sini ya. Nah ini bengkak. Keras juga ya ini ya. Iya. Oke. Ini berarti sakit kepala nih dari sini ya? Iya. Separuh ini sakit kepala. Ini pokoknya pegel gitu rasanya. Sampai ke sini? Iya. Nah, ini timbul nih seleseran atau kelenjarnya ya. Oke, kita akan mulai ya. Coba ya. Kita akan coba dulu, artinya menyelaraskan fungsi dari syaraf itu sendiri. Rasanya gimana Bu? Ya enak nih ya. Tadi kan pegel gitu. Ya, ini ada rasa apa? Nyaman, sakit atau gimana? Nyaman. Nyaman. Nah, dalam teori ini, kalau nyaman artinya itu bermasalah. Ya, sekarang namanya di terapi listrik kan pastinya sakit ya harusnya ya. Iya. Kalau Ibu di terapinya ini nyaman, artinya memang di sini bermasalah di fungsi jaringan sarafnya. Iya. Oke. Udah 2 tahun ini. Udah 2 tahun. Sempet di rahangnya kaku nggak rasanya? Iya. Aku. Sampai ke pundak itu sempat ada rasa kaku. Sampai ya tidur juga susah. Untuk miring segala Iya. macam. Serba salah mau buat tidur. Ya. Rasanya apa? Sakit? Iya. Ada rasa apa? Perih. Perih ya? Iya. Oke, bisa Ibu tahan ya? Iya. Nanti kalau emang itu bermasalah, pasti akan mengeluarkan warna merah seperti orang dikerok lah. Seperti orang dikerok kayak seperti orang masuk angin. Agak nunduk sedikit. Nggak apa-apa. Udah. Oke. Berarti ini kadang untuk nengok kayak orang salah bantal gitu ya? Iya, betul. Oke, kita ulangi. Apabila ada gerakan-gerakan, diikuti saja. Yang ditahan gerakannya.
Coba ibu nengok untuk kanan kirinya lebih nyaman, enteng, ringan atau gimana? Yang kanan agak ringan. Yang sini lebih ringan, Yang kanan. yang sini Iya. untuk nengok ke sana. Iya. Yang kalau nengok ke sini lebih berat, Iya. lebih kaku. Iya. Oke, nggak apa-apa. Posisi maaf agak mengadang itu, tegak. Nah ini kan. Udah, apa? Rasanya yang kiri sama kanan beda nggak? Beda. Ini rasanya seperti apa? Nah itu pegal gitu ya. Kalau Iya. tadi kan yang ini agak ada perih gitu. Ya, ini pegal. Iya. Kita buka dulu jalur oksigen ke otaknya dulu ini. Biar nanti kualitas tidurnya jadi lebih membaik. Dan saya akan mengatur keseimbangan. Sistem saraf keseimbangannya yang saya lagi coba untuk telusuri. Biasanya kalau mengadah ke atas itu leher belakang seperti ada yang mengganjal nggak? Iya. Seperti kaku atau Iya. ada yang Kaku gitu. kaku gitu yang nggak bisa mengadahnya nggak bisa maksimal ya? Iya. Nggak bisa los gitu. Nggak bisa los ya? Iya. Ini jaringan keseimbangannya yang kena, fungsi oksigen, suplai oksigen ke otak juga sudah kena, jalur keseimbangannya juga sudah kena. Makanya untuk kualitas tidurnya jadi kurang bagus. Iya. Tahan, kayak bagus. Enggak sih. Oke.
Nafsu makan juga beda. Nafsu makan biasanya iya sih, biasanya kan makan di beberapa hari makan rada berkurang. Terus. Ya, sampai masuk ke dalam, sampai ke dalam itu. Iya. Sakit, rasanya apa? Nyaman? Iya. Nyaman atau enggak? Ayo. Aman ibu? Tenggorokan ya rasanya. Rasa enggak? Di dalam telinga ini rasanya gimana? Dan Ngilu? ya rasanya ini. Plong? Ya. Sebelah kanan lebih ringan? Keseimbangan satunya. Antara telinga kiri dan kanan yang ibu rasakan apa nih? Beda enggak? Yang sekarang dirasain ini. Iya. Yang saya terapi di kanan telinganya. Iya. Beda. Dengan ini yang terapi yang di sebelah kiri. Beda. Lebih sakit yang sebelah mana? Sakit ini tadi kanan. Yang kanan. Kalau yang kiri yang bermasalah dengan kelenjarnya, ini nyaman-nyaman saja atau Yang di sini yang atas ini ya sakit gitu. sakit? Kalau yang di sininya, Itu cuma pegel aja, kalau yang di sini sakit. oke. Tahan, satu. Oke, bagus. Tahan, satu, dua. Oke, bagus. Ini ngilu ya. Iya. Oke, bonus, satu. Coba rasanya seperti apa? Enak enteng. Ringan. Iya. Sekali lagi ya. Oke, bagus. Lebih ringan atau gimana sama yang tadi? Beda? Beda. Ya. Lebih nyaman mana? Nyaman ini udah. Gitu. Lebih nyaman ini. Iya. Terus untuk penglihatan mata juga beda enggak? Iya. Terang. Lebih terang ya? Ada rasa ngantuknya sekarang? Hah? Mata. Mata berat ya? Oke. Alhamdulillah udah kelar, sudah selesai untuk pengobatan atau kunjungan
di rumah kediaman Ibu Siti. Oke, sebelumnya kita ngopi-ngopi dulu. Ada perbedaan nggak refresh muka yang tadinya seperti apa? Iya, lebih segar. Lebih segar ya kelihatannya. Kalau tadi kan lebih ada apa ya, condong ke kusam, terus condongnya agak hitam di pipi sini ya, Iya. kanan kiri ya. Iya. Sekarang udah lebih oke ya, coba Iya. kita lihat. Oke. Lebih segar ya sekarang ya. Lebih segar. Betul ya. Oke. Dan untuk penglihatan matanya juga udah lebih bagus, Iya, lebih enak, lebih terang. lebih terang. Iya. Untuk apa? Untuk pandangan mata kanan kirinya, Kalau untuk kanan kiri masih itu ya apa? Kalau untuk ke depan terang, tapi kalau ini rada silau gitu. oh yang untuk pandangan Untuk mata ke ke kiri kanan kanan. kiri silau. Oke. Artinya akan kita setel. Berarti di sini secara silaris matanya agak Jadi dampak. silau gitu ya. Untuk ke depan lebih jelas. Depan jelas. Tapi Kalau untuk ngelirik kanan kiri iya. agak silau. Oke. Mungkin ada baut yang kencang. Kita kendali dikit. Sebentar merem. Tahan dikit. Tahan, bagus. Tahan. Merem, saya merem. Tahan dikit. Merem tuh saya jangan dibuka matanya. Makan permen ya Bu. Nah, cabenya 6 kali nih. Merem terus ya. Lalu coba agak miring dikit ke sana. Oke. Tahan. Perih. Iya. Tahan dikit. Di sini sering sakit ya? Iya. Nah, sini. Lasin. Satu. Bagus. Merem. Tahan. Tahan dikit. Tahan. Tahan dikit, tahan. Tahan, oke, bagus. Merem lagi. Buka matanya. Coba ngelirik lagi sekarang kanan kiri. Iya, udah Apa? enak udah.
Udah itu nggak itu loh. Nggak silau? Iya, nggak silau. Nggak silau lagi. Ada bautnya yang kenceng lagi, Bu. Kita kendarin sedikit. Iya, di muka juga kemarin tuh rasanya gimana, kenceng gitu. Jadi kelihatan juga buram gitu, apa di kulit muka gitu. Tebal gitu ya? Rasanya tebal gitu. Ya, karena nanti kalau nggak diniin, nah, sekarang kan kita lihat agak lebih refresh lah dari sebelumnya. Terus kelopak mata itu terasa lebih luas nggak sekarang? Iya. Lebih luas ya. Oke. Mudah-mudahan sih nanti ini di saat ibu tidur gitu ya, istirahatnya lebih nyenyak dan kualitas tidurnya juga akan lebih baik. Jadi coba sekarang untuk nengok kanan dan ke kirinya gimana? Cuma sini aja sih yang ini. Ya itu karena memang permasalahan awal ya, artinya tidak bisa lah. Tapi ada perubahan nggak setelah yang artinya itu di terapi ini tentang elastisitasnya, fungsi gerak syarafnya, ototnya dan segala macam. Yang ibu rasakan apa sekarang? Sudah enak sih, udah nggak seperti yang semula itu yang belum diterapi itu. Rasanya udah tinggal ini aja sih, karena ini dampaknya masih. Ya, ya. Oke. Cuman dalam teknik pengobatan ini biasanya yang sering saya lakukan adalah etapenya itu tidak bisa yang seminggu sekali pengobatan atau 2-3 hari aja, itu terlalu lama karena fungsi syaraf itu akan bekerja 24 jam. Nah, alangkah baiknya itu terapinya monoton, maraton ya. Misalnya sekarang nih hari apa ini? Malam Jumat. Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, seperti itu. Jadi setiap hari, karena kita akan mengembalikan fungsi elastisitas si syaraf itu sendiri. Yang pertama mengembalikan fungsi elastis, yang kedua membuka antara penyempitan jalur oksigen yang ke otak. Makanya sekarang rasa di kepala gimana, ringan, berat, lebih ringan. Iya. Oke, artinya apa? Jalur oksigen itu sudah terbuka. Makanya besok kalau tidak diterapi ulang, sebab akibatnya akan menyempit. Kan gitu ya. Terus yang ketiga, coba untuk nengok kanan kiri yang cepat, terus menghadap ke atas itu gimana rasanya? Oke, ke atas, lebih los nggak sekarang? Leher belakang, Iya. lebih los. Nah nanti juga, jadi bantal itu udah nggak disalahin lagi. Iya. Nah biasanya karena tingkat ketegangan batang leher, syaraf batang leher, menyebab akibatkan banyak sekali ya. Bisa gangguan tidur, kenyamanan tidur, akhirnya ujung-ujungnya mau bantal yang harganya selangit pun atau yang mahal pun nggak akan ada fungsi. Selama ini jadi bantal yang misalnya bolak-balik kok tidur kok susah. Ya sebenarnya syarafnya yang bermasalah gitu. Karena sarafnya ini, sensor sarafnya ini terlalu sensitif gitu. Jadi respon antara motorik dan syaraf sensor itu nggak connect. Makanya setiap bantal yang sudah artinya yang bantal yang paling empuk lah katakan, rasanya tetap aja nggak nyaman di leher. Jadi akan mengganggu dari kualitas tidur, keseimbangan dan segala macam, menyebabkan kualitasnya jadi tidak baik. Dan fungsi kelenjar ini coba Ibu Siti coba lakukan gerakan untuk syaraf yang artinya kelenjar yang di kirinya itu lebih empuk, atau perubahannya apa sih? Lebih empuk. Besar kecilnya? Kalau besarnya ya ini sih lebih kecil dari yang tadi, yang semula itu. Oke. Jadi perubahan yang dia dapat adalah satu ya. Nah, kelenjar ini tadinya membesar, sekarang sudah lebih empuk, lebih empuk ya. Terasa ya lebih empuk ya. Iya. Satu itu perubahannya. Kedua, urat yang ada di belakang telinga, keseimbangan sini, ini juga sudah mulai mengurai. Nah, tanda ini sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena masuk angin dan segala macam, karena sebenarnya inilah permasalahan di syaraf sensor. Jadi saraf-saraf sensor yang ada di batang leher, belakang dan segala macam ini yang menyebabkan Ibu Siti ini tidak bisa tidur dengan nyenyak atau kualitasnya menjadi kurang baik. Nah,
Tapi kalau orang lihat mah, ya orang sih nyangkanya mah, oh masuk angin nih dikerokin kan gitu ya. Oke, nah ini terus coba yang di bawah. Nah, oke, nah ini juga sudah mengecil, ya kan? Dan udah lebih empuk ini sekarang. Ditekan-tekan udah ada kelenturannya. Alhamdulillah ini perubahannya cepat ini. Oke, dan keseimbangan sini pun juga sudah mulai nih. Ini juga udah nggak terlalu keras ya. Coba rahangnya dibuka tutup mangap gitu. Lebih ringan nggak sekarang? Iya. Lebih ringan ya. Oke. Penyeimbangan antara batang leher kiri dengan kanan harus seimbang. Jadi selama masih kiri yang bermasalah, di mana tubuh itu selalu akan mengimbangi keseimbangannya. Jadi kiri yang bermasalah, syaraf batang leher sebelah kanan ini berusaha untuk menyeimbangkan. Karena yang di kiri nggak selesai dan tuntas, makanya keluhan utama itu di kanan. Terasa yang pegel, yang sakit, yang ngilu dan segala macam bercampur aduk, adanya tumpuannya di kanan. Karena sakitnya Bu Siti juga sudah cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun Bu ya. Iya. Akhirnya untuk nengok kanan kiri dan segala macam, ya itu udah lebih parah hasilnya. Tapi di sini juga akan ada tandanya yang lebih, coba miring dikit. Nah, tandanya itu sampai hitam. Nah, sampai ke sini tuh, gangguan syarafnya. Nah, ini yang kualitas tidur mengadah sakit ya inilah. Ini warnanya nih ya. Nah, oke. Terus di sini. Ini tempat pusat sakit kepala. Nah, sekarang yang Ibu Siti rasakan, sakit kepalanya Ibu Siti gimana? Udah enteng. Enteng ya? Iya. Oke. Dan sini juga nampak ya perubahan dari refresh mukanya Bu Siti juga sudah lebih jauh lah. Kalau tadi mungkin di awal tadi pasti ada lah. Sebelumnya ada tambahan sekelumit cerita lucu dari Bu Siti apabila dia sedang merasakan sakit kepala yang amat sangat luar biasa sakit. Kita akan cerita. Artinya Ibu Siti akan menceritakan pengalaman apa sih apabila di saat dia lagi sakit kepala. Kita mau dengar aja ceritanya. Oke, ya silakan Bu. Pengalaman yang saya rasakan udah berapa hari ini kepala tuh rasanya kencang, tebal, rasanya udah nggak bisa tidur. Itu sampai minyak itu hampir sebotol saya guyur kepala supaya merasakan enteng. Bukan hujan. Itu minyak apa yang dipakai itu? Minyak angin cap kampak gitu. 1 botol habis? Iya, 1 botol habis. Situ saya guyur karena merasakan kepala masih pegelnya. Hebat. Ini edan. Bang. Bayangin men, ya nggak? Sakit kepala bukan cari solusi itu namanya, cari masalah. Kalau 1 guyur di kepala kena mata, waduh perihnya ampun. Mungkin kena mata nggak ada rasa kali. Kalau itu kan gini dekat itu langsung lagi di tempat tidur tuh langsung di kepala aja langsung frot aja. Terus kalau dikasih itu rasanya apa itu? Dikasih ya rasanya ini aja seperti dingin aja gitu, jadi apa supaya ngentengin kepala aja nggak rasa kayak tebal gitu. Rasa kepala tuh tebal, iya. baal. Oh. Luar biasa. Dan itu sering dilakukan. Sudah berapa kali itu setiap kalau udah ngerasain kepala gitu sering diguyur pakai minyak angin tadi. Minyak angin. Saya dengarnya pusing. Daripada pusing saya dengerin ngopi aja mendingan ya. Oke, setelah diguyurin kepala itu terasa ringan. Tapi setelah bangun tidur pagi, yang dirasakan gimana kepalanya? Masih tebal atau masih begitu lagi? Guyur lagi? Ya enggak, udah. Yang penting udah bisa tidur sebentar gitu. Berapa lama tuh tidurnya? Paling berapa lama? Sampai kemana? Sampai jam 1 itu nggak bisa tidur.
udah menjelang mau subuh baru Tidur. merasa apa, pengen tidur pules gitu. Berarti tidur itu dalam sehari gitu ya? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ya, sekitar 3 jam. 3 jaman, setiap hari? Setiap hari. Selama ini? Iya. Kayak Hansip. Nggak sanggup kita ngerasain kepala gitu ya. Tapi alhamdulillah lah, itu kan hanya cerita. Ya mudah-mudahan sih dengan apa yang sudah kita laksanakan dalam proses pengobatan ini, dengan metode pengobatan tanpa bentuk syaraf ini, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Ibu Siti ini sembuh. Niat dan doa kita kan sembuh. Oke, untuk lanjutannya setelah terapi ini adalah proses evaluasi ya. Hasilnya yang udah Ibu Siti rasakan dari keluhan yang sebelum diterapi dan sudah diterapi. Kita akan mendengar ulasan yang Ibu Siti rasakan sendiri. Sebelum Bu Siti saya terapi, keluhannya seperti apa, dan sesudah saya terapi ini, keluhannya seperti apa. Alhamdulillah ya, sebelum saya terapi dengan Pak Anom tuh rasanya Santai aja Bu, santai. Relax aja, relax. Nggak usah emosi, sabar. Ngopi dulu. Kita juga lagi mau ngopi. ya rasanya gimana ya, sebelum kepegang Pak Anom tuh badan rasanya nggak karuan, tidur juga susah. Sekarang Tapi kan sekarang belum tidur. Ya belum, tapi kan kemarin itu ngerasain tidurnya susah gitu. Oke. Cuman sekarang yang dirasakan di bagian kepala, seputaran kepala, leher dan segala macam itu gimana? Alhamdulillah sekarang yang dirasakan udah enteng, kepala juga untuk nengok kiri kanan juga sudah enak, nggak kaku seperti tadi. Gitu. Tengok ke kiri juga. Tadi kan ada yang mengganjal. Ya, oke. Lanjut. Sekarang udah enak, dan untuk mendengar juga udah enak, dan di kepala juga udah enteng udah. Ya. Mudah-mudahan sih nanti malam menjadikan tidur yang nyenyak ya. Terus untuk kelenjarnya itu sendiri sekarang gimana? Untuk yang perubahan artinya dalam terapi ini kan keluhan pertama itu kelenjar. Iya. Cuman kan efek dari kelenjar ini akan mengganggu sistem dari organ kepala itu sendiri. Mulai batang leher, mulai kepalanya sakit, pandangan mata juga lebih buram atau lebih nggak jelas. Untuk lirikan kanan kiri juga lebih silau atau kena matahari silau. Itu kan efek semua itu dari kelenjar itu tadi. Nah sekarang perubahan apa setelah diterapi ini kelenjar yang Ibu Siti rasakan? Alhamdulillah ya, untuk tadi itu di terapi di sini kelenjarnya juga sudah mulai nggak keras seperti semula gitu loh. Sekarang itu udah lembek ya. Dan badan enak, kepala juga enteng. Tadi ada rasa meriang berarti? Tadi ada Rasa meriang. Iya. Nah sekarang rasa meriangnya hilang. Hilang rasa meriangnya. Oke, artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ya insya Allah ya apa yang menjadi keluhan Ibu Siti sesuai harapan ini cepat selesai, artinya bisa sembuh. Yang penting di sini Ibu Siti harus bisa sesuai dengan program saya. Observasi saya setelah saya melihat dan menangani yang pertama ini, kurang lebihnya di 10 kali terapi ke depan. Artinya Ibu Siti tinggal melaksanakan 9 kali terapi. Atau bisa dibilang 9 hari ke depan. 9 hari ke depan dengan perubahan yang cepat ini, 10 hari ya, 10 hari ke depan, atau terhitung dari sekarang dibanding 2 tahun yang lalu. Kan gitu. Artinya kan proses lebih cepat. Kan gitu. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, Ibu Siti harus bisa, artinya itu tidak bisa mengkonsumsi ya makanan-makanan yang sifatnya itu seperti junk food. Pertama, semua unsur tepung ya, terutama mie, unsur tepung dan mie. Terus sayuran berwarna hijau,
itu dikurangi dulu. Sayuran berwarna hijaunya dikurangin dulu ya. Tapi yang tidak bisa sama sekali adalah makanan yang junk food tadi sama unsur tepung. Ya, itu dihindari lah kalau bisa. Karena kalau nggak dihindari 10 hari setelah 10 hari ya ketemu saya lagi. Nanti Bu Siti yang rugi. Bukan saya yang rugi ya, karena saya dipanggil kan. Nah, terus di sini nanti Ibu Siti akan mengkonsumsi ramuan herbal dari saya. Antara lain kapsul dan teh hijau. Cara penggunaannya nanti akan saya beritahukan. Caranya bagaimana, dikonsumsinya bagaimana. Artinya diminum hari pertama itu diminum, nanti malam diminum, ini habis ini terapi ini diminum. Setelah itu besok pagi diminum, baru malamnya diminum. Oke, berarti 1, 2, 3. Jadi ini nanti malam minum. Minum pagi minum. sesudah sarapan Ibu minum. Iya. Nggak usah kan nanti minumnya lagi malam. Oh iya. Kita mau lihat perubahan apa, nanti tolong saya dikabarin. Nanti besok pun kita juga akan artinya melanjutkan terapinya lagi kan. Prosesnya apa sih nanti yang Ibu dapat ya, artinya Ibu bisa bercerita dalam arti nanti malam nyamannya tidurnya enak tuh seperti apa. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk tahapan pengobatan di kediaman atau kunjungan saya ke rumah Ibu Siti dengan keluhan kelenjar yang ada di bawah telinga bagian kiri atau leher bagian kiri permasalahannya di sini. Alhamdulillah ada perubahan yang diakui langsung oleh Ibu Siti dengan teknik pengobatan terapi raba kejut syaraf yang berfungsi mengembalikan fungsi elastis saraf dan mengembalikan fungsi sensor saraf antara motorik dan sensorik saraf. Apabila semua sudah dikembalikan kepada fungsi-fungsinya, kita berharap semua sistem kerja syaraf kembali normal. Asal satu, pantangan sesuatu yang menjadikan sebab akibat terjadinya kelenjar itu dihindari. Apabila masih yang saya tadi untuk tidak dipantang gitu ya, ya pasti akan kambuh lagi. Melanggar ya. Ya kalau melanggar pasti kan kena tilang. Makanya kalau udah niatnya mau sembuh, ya udah sembuh, artinya bisa untuk menghindari semua makanan yang sudah saya informasikan tadi. Oke, kalau gitu saya undur diri dulu. Salam kesehatan dari Anom Prabowo. Terima kasih.